Ronaldo bikin keuangan Juventus berantakan. Skandal keuangan tengah menerpa rasa dari Juventus saat ini. Disebut transfer Cristiano Ronaldo jadi penyebabnya. Menyusul skandal yang terjadi, seluruh dewan direksi mereka termasuk Andrea Agnelli, Pavel Nedved, dan 8 anggota lainnya telah mengundurkan diri. Dalam kasus ini, Juve diselidiki atas dugaan penggelembungan nilai transfer demi mendapatkan keuntungan. Penyidik memeriksa laporan keuangan tahun 2018, 2019, dan 2020. Keuangan Juventus yang berantakan itu ditangani terjadi karena satu alasan, yakni transfer Ronaldo dari Real Madrid musim panas 2018. Saat itu Juventus harus mengeluarkan 100 juta euro dan membayar gaji Ronaldo sebesar 30 juta euro per tahunnya. Belum lagi, Juventus juga memboyong Matthijs de Ligt dari Ajax Amsterdam dengan membanderol 70 juta euro. Harapannya kehadiran dua mega bintang itu bisa membuat Bianconeri berprestasi di Eropa. Sayangnya, untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Juventus bersama Ronaldo malah gagal juara Liga Champions dan pencapaian terbaiknya cuma perempat final. Ditambah dengan strategi transfer Fabio Paratici sebagai direktur sepak bola yang kurang oke, maka keuangan klub menjadi berantakan. Selain itu, Juventus juga punya beberapa pemain bergaji tinggi seperti De Ligt, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Gonzalo Higuain, hingga Miralem Pjanic. Agnelli ingin mendatangkan Ronaldo karena akan menaikkan pemasukan klub dan mendekatkan Juventus ke gelar Liga Champions. Ujar mantan presiden Juventus Giovanni Cabologi seperti dikutip Football Italia. Marotta memilih mundur karena tidak setuju dengan ide itu. Pada akhirnya, investasi Ronaldo terbukti mahalan. Fabio Paratici yang mengupayakan kedatangan Ronaldo pun juga melakukan investasi yang membuat keuangan klub tidak seimbang dan menimbulkan masalah. Bukan kebetulan jika mereka butuh dana sekitar 700 juta euro. Mereka juga terus membuat kesalahan, seperti merekrut Maurizio Sarri, lalu blunder saat tes BN Italia Luis Suarez, dan proyek Liga Super Eropa. Cara berpikir Agnelli seperti berubah total. Agnelli selalu punya visi ke depan untuk Juventus, seperti Liga Super, tapi dia juga kebanyakan lalai dalam memberikan informasi kepada dewan. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh klub yang berada di bursa saham. Makin runyam, UEFA investigasi Juventus terkait potensi pelanggaran finansial fair play. Sanksi pengurangan poin hingga yang terburuk degradasi sekarang menghantui Bianconeri. UEFA telah membuka penyelidikan terhadap Juventus atas pelanggaran lisensi klub dan aturan finansial fair play. Otoritas sepak bola Eropa tersebut melakukan investigasi formal terhadap Juventus yang belakangan diterpa isu skandal pemalsuan laporan keuangan di Italia. Bianconeri sendiri terancam akan menerima sanksi berat, bisa mulai dari pengurangan poin di kelas Serie A hingga hukuman degradasi apabila terbukti bersalah. Penyelidikan ini akan fokus pada dugaan pelanggaran keuangan yang baru-baru diumumkan setelah proses dilakukan oleh Komisi Nasional Perusahaan dan Bursa Efek, Konsol, dan Kantor Kejaksaan Umum Turin. Masuknya UEFA ke kasus ini membuat situasi di Juventus makin runyam. Awal pekan ini, ada kabar mengejutkan bagi klub dengan seluruh direksi Juve mengundurkan diri, termasuk Presiden Andrea Agnelli dan Wakil Presiden Pavel Nedved. Pada Agustus 2022, Badan Pertama Kontrol Keuangan Klub, CFCB, mencapai kesepakatan penyelesaian kasus dengan Juventus. Hanya saja, jika situasi keuangan klub ternyata sangat berbeda dari penilaian pertama, itu maka nasib Juventus bisa terancam. Apalagi terbukti ada pelanggaran berupa pemalsuan laporan keuangan, maka Juventus bisa menghadapi nasib seperti skandal Calciopoli pada 2006 lalu, ketika mereka dipaksa turun kasta. Juventus diterpa masalah finansial, nama Cristiano Ronaldo ikut terseret. Nama penyerang timnas Portugal Cristiano Ronaldo itu turut terseret dalam masalah finansial yang tengah menerpa Juventus. Raksasa Liga Italia Juventus sempat membuat heboh jagat sepak bola. Di saat ramai-ramai khalayak menikmati Piala Dunia 2022, Juventus melakukan konfirmasi pada pengunduran diri serentak jajaran direksi utamanya. Pemegang kunci tertiga pimpinan Juventus, Andrea Agnelli, dan wakilnya, Pavel Nedved, terkonfirmasi mundur dari jabatannya. Langkah Andrea Agnelli dan Pavel Nedved turut diikuti oleh 8 direksi lainnya, termasuk CEO Juventus, Maurizio Arrivabene.
Resign besar-besaran di tubuh Juventus tersebut ditenggarai sebagai imbas dari skandal finansial yang tengah menimpa klub. Juventus tengah diselidiki atas kasus dugaan manipulasi data keuangan dengan penggabungan nilai transfer dan manipulasi laporan keuangan terkait gaji pemain pada masa pandemi COVID-19. Laporan keuangan palsu terkait transfer pemain tersebut disebut-sebut langkah Bianconeri untuk mengejar keuntungan besar. Lalu perihal gaji pemain, Juventus disinyalir diam-diam melakukan kontrak dengan pemain tanpa ada bukti di atas meja yang membuat mereka tidak menerima pemangkasan gaji yang signifikan selama pandemi COVID-19. Saat ini, baik dari Federasi Sepak Bola Italia (FGIC) dan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus finansial yang menimpa Juventus. Salah satu hal yang membuat Juventus mengalami masalah pelik dalam hal finansial ditenggarai akibat dari investasi untuk pendatangan mega bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Juventus diketahui mendatangkan Cristiano Ronaldo pada musim panas 2018 dengan mahar senilai 100 juta euro. Cristiano Ronaldo lantas mendapatkan kontrak hingga Juni 2022. Perekrutan Ronaldo disebut meyakini makna terselubung bagi Juventus. Kedatangan Ronaldo diharapkan bisa membawa kembali Juventus pada kejayaan di Liga Champions. Maklum saja, terakhir kali Juventus mengangkat trofi di sekuping besar pada edisi 1995-1996. Namun, langkah tersebut justru nihil mengingat selama 4 musim di Turin, Ronaldo gagal mempersembahkan gelar Liga Champions. Selama masa baktinya di Juventus, Ronaldo tidak mampu membawa tim melewati fase babak 16 besar di Liga Champions. Wajar jika ex-presiden Bianconeri, Giovanni Cabello-Gigli, menuding pembelian Ronaldo sebagai salah satu biang bobroknya keuangan klub. Tanpa ragu, Giovanni Cabello-Gigli menyebutkan bahwa pembelian Ronaldo adalah sebuah blunder yang pernah dilakukan Juventus. Ex-presiden Juventus antara 2006 dan 2009 itu berkeyakinan jika investasi untuk Ronaldo pada akhirnya membebani klub meski ada iming-iming menggiur karena soal bonus. Agnelli dibujuk untuk mengontrak Ronaldo karena itu akan membawa pendapatan pemasaran yang sangat besar dan mendekatkan Juve ke Liga Champions, kata Gigli, dikutip Sport.com dari El Messaggero. Namun, Marotta sama sekali tidak setuju dengan hal itu dan dia menyingkir. Belakangan, investasi Ronaldo terbukti terlalu mahal. Sementara itu, Fabio Paratici yang mendorong pendatangan CR7 juga membuat Juve melakukan lebih banyak investasi yang membebani neraca dan membuat klub dalam kesulitan. Bukan kebetulan jika mereka harus mengumpulkan 700 juta euro sebagai modal baru. Sementara itu lebih banyak kesalahan seperti memperkerjakan Maurizio Sarri dan kesalahan seperti tes kewarganegaraan Italia Luis Suarez atau proyek Liga Super. Pasti ada perubahan besar dalam pandangan Agnelli. Agnelli selalu memiliki visi cakrawala yang lebih tinggi untuk Juve seperti Liga Super, tetapi dia juga mengambil terlalu banyak dan lalai untuk memberikan informasi kepada Dewan yang tidak dapat Anda lakukan dengan klub yang melayani di bursa saham, tutur Gigli mengakhiri.